Kabaratna Pro 4. Tari Gandrambulo merupakan salah satu bentuk tarian tradisional yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan memiliki nilai seni serta budaya yang tinggi. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat, pesta rakyat, atau sebagai hiburan dalam berbagai kegiatan sosial. Asalnya dari masyarakat Bugis Makassar, khususnya di Bulukumba. Nama Gandrambulo sendiri berasal dari kata gandrang yang berarti gendang atau drum dalam bahasa Bugis, dan bulo yang berarti pesta atau perayaan. Oleh karena itu, tari ini sering ditampilkan dalam acara besar seperti pesta panen atau perayaan lainnya, sahabat budaya. Demikian Kabaratna Pro 4. Berita membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Ketemu lagi bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Bari Basa. Tentunya di hari Minggu tanggal 22 Desember 2024. Bagaimana kabar semua sahabat budaya di pagi hari ini? Sehat-sehat semua Jiki. Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat di apalagi di hujan-hujan begini yang namanya kesehatan itu terkadang terganggu, baik itu sakit flu dan penyakit lainnya. Tapi kita selalu berusaha untuk melawan hal semua tersebut, sahabat budaya, dengan olahraga atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sahabat budaya. Tentunya mengkonsumsi obat-obat sesuai dengan takaran-takaran dokter, sahabat budaya. Jadi supaya sehat semua Ki, bugar semua Ki. Untuk menambah semangat pagi hari ini, tentunya Bang Rian hadir di dalam acara Bari Basa pagi hari ini. Tentunya nanti Bari akan undang Ki bisa berpartisipasi dalam acara kabar pagi obrolan santai dengan topik-topik yang sederhana tapi berisi, sahabat budaya. Jadi oke, kita mau sapa-sapa dulu untuk sahabat-sahabat budaya kita semua yang hari ini yang sedang monitor atau mungkin sementara mendengarkan kami di dalam perjalanan maupun di aktivitas lainnya. Selamat mendengarkan. Kami sapa dulu, ada bunda-bunda aku dulu, ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Indah, ada Pak Hamzah, ada Pak Marsuki, ada juga Bu Andika Risma, ada Pak Sul sama Bu Hawania, ada Bang One, ada Bang Iwan, ada Pak Wahyu di Goa, ada juga Deng Lukmu, ada Bunda Sudarsia, ada siapa lagi? Ada Katantri, ada Buniar, ada siapa lagi? Ada Bu Ramlah, ada PRD Mangka, ada Opu Amran, ada mungkin Pak Rahim di Kutai Kertanegara, ada Pak Saleh, ada Bang Jono dan semua pendengar setiap perempat RRI Makassar yang tak henti-hentinya selalu Bang Rian sebutkan. Selamat datang juga bagi pendengar yang baru. Selamat kenal Ki dengan Bang Rian di pagi hari ini. Bang Rian sebelum buka line telepon sudah ada Mitawa yang monitor. Ada Pak Hamzah. Selamat pagi Pak Hamzah. Bagaimana aman Jiki di Pampang? Hendak meluap Ji air sungai Pampang, Pak Hamzah. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rian akan buka kesempatan untuk sahabat budaya bisa gabung Ki. Ada nomor telepon di 0811400950. Nanti bisa telepon WA Ki, telepon Telegram, telepon biasa masuk bikinnya. Topiknya sahabat budaya saya sebutkan memang ini topiknya. Nah, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh stasiun televisi di Indonesia atau TV nasional memutarkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 6 pagi. Menurut tak bagaimana? Sudah bagus Mika atau bagaimana sahabat budaya? Tapi sebelum Ki masuk telepon di acara Bari Basa, saya lewatkan Ki dulu beberapa lagu sebagai pengantar Bang Rian di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian.
Ada lagu Ade Pangampe dari Alfian Syah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Baribasa di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.
cini gau-gaunu kamaku saring pandra masedeng tenamo taku pinawang kuturki yang semintu eronu tenamo taku pinawang kuturki yang semintu eronu namun batonji kania paling Joko numarae Balle mangama kodong ni balle mangama kodong ni balle ilau kina kana iraya sangin sumpaya mamiri bawana tute nayamo kontu to jenna balle mangama kodong ni balle mangama kodong ni balle sayang ranu na bolito marita kamaya malaku la sayang ranu na bolito marita kamaya lunaku cini gau-gaunu kamaku saring pandra masedeng pinamo taku pinawang kuturki yang semintu eronu pinamo taku pinawang kuturki yang semintu eronu namun batonji kania paling Joko numarae balle mangama kodong ni balle mangama kodong ni balle ilau kina kana iraya sangin sumpaya mamiri bawana tute nayamo kontu to jenna balle mangama kodong ni balle
ngamat kodong di balai-balai. Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan adat, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sari Batam, malam ini masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Sesuai dengan topik kita, yaitu Presiden meminta lagu Indonesia Raya diputarkan serentak di stasiun TV nasional pada pukul 6. Kira-kira bagaimana menurut sahabat budaya? Sudah tepatkah atau bagaimana? Nah, sebelum itu Bang Ria bacakan dulu informasinya terlebih dahulu. Presiden Prabowo Subianto disebutkan meminta semua stasiun televisi untuk memutarkan lagu Indonesia Raya setiap pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Angga Raka Prabowo. Prabowo disebut meminta pemutaran lagu Indonesia Raya dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sementara itu, Angga menilai pemutaran lagu Indonesia Raya di semua stasiun televisi secara serempak pada pukul 6 akan memperkuat semangat persatuan rakyat Indonesia. Sebab Indonesia Raya bukan sekedar simbol negara, melainkan juga mengingat akan perjuangan pahlawan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sahabat budaya menurut ini dengan kebijakan dari Presiden kita Prabowo Subianto sekaitan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya secara serentak di stasiun televisi pada pukul 6. Nah, dengan alasan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan rasa kecintaan kepada tanah air. Bagaimana menurut sahabat budaya? Kita terima. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton di Kabupaten Wajo ini. Pu, bagaimana Pu kabar hari ini? Alhamdulillah, kebetulan di tempat saya ini di Kecamatan Pitumpanua sudah cerah ini. Oh, sudah cerah. Ya, cerah lagunya. Hujan sih, tapi artinya kalau pagi begini ya matahari begitu bagus. Ya. Di Wajo sendiri Pu ada beberapa daerah terkena banjir atau tidak ada? Atau daerah atas sendiri? Kalau di daerah kami ini belum pernah naik banjir lagi belum. Oh, belum, gitu. tapi biasanya kalau bulan-bulan puasa itu biasa terjadi banjir juga di masa ini kalau bulan-bulan Ramadan ya. Iya. Biasa terjadi kebanjir, tapi saat ini ya artinya walaupun hujan atau angin begitu kencang, tapi tidak menyurutkan masyarakat beraktivitas. Ya, kita doakan
supaya tetap aman-aman saja, ndak hujan ya, Opu ya. Ya, amin. Amin. Opu, ya di pagi hari ini topiknya itu sekitar dengan ini Presiden kita Prabowo Subianto. Dia minta seluruh stasiun televisi itu dia putarkan lagu Indonesia Raya secara serentak pukul 6 pagi. Ini alasannya untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air kita Indonesia. Menurut bagaimana, itu sudah bagus atau bagaimana ini? Serasa ini bagus menurut saya. Artinya untuk kita selalu mendengar Indonesia Raya. Iya. Seluruh stasiun televisi ya. Televisi swasta maupun televisi internasional. Iya. Artinya harus kita memberikan apresiasi kepada Bapak Prabowo kita. Yang artinya memang sangat bagus menurut saya. Jangankan stasiun televisi, televisi itu semua stasiun radio juga artinya harus memang begitu ya. Oh iya. Dia sering memutarkan Indonesia Raya maupun misalnya RRI di seluruh Indonesia maupun radio swasta. Iya. Itu menurut saya harusnya begitu ya. Artinya serentak, jangan ada berbeda-beda, ada jam 3, ada jam 4 gitu Jangan televisi saja, harusnya ada stasiun radio itu yang diharapkan kalangan mungkin di seluruh masyarakat ya. Iya. Di seluruh pasti mengharapkan begitu. Tapi kalau menurut Opo sendiri dengan pemutaran lagu Indonesia Raya, kira-kira itu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau ada cara-cara lain lagi? Wah, jelas kalau menurut saya ini artinya ini yang lebih tepat ini. Iya. Indonesia Raya karena semuanya maknanya sudah ada, artinya perjuangan di situ. Indonesia Raya ya menumbuhkan mempertahankan Indonesia yang kita cinta ini. Artinya perjuangan dulu kan sampai sekarang, walaupun misalnya ini kan sudah merdeka, tapi kita harus menikmati kemerdekaan, kita menghargai jasa-jasa pahlawan kita kan. Jadi makanya harus selalu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Iya. Jadi diharapkan ini bukan saja diputar di stasiun televisi ya, di seluruh Indonesia, tapi itu diharapkan juga kepada pemerintah, artinya mengharapkan semua stasiun radio artinya di seluruh Indonesia juga itu memutar lagu Indonesia Raya. Iya. Ini ya, juga. Siap, Opo. Makasih banyak, Opo. Sehat selalu. Ya, hati-hati Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opo Amran dari Bilawawajo. Menurut Opo Amran sangat tepat. Lagu Indonesia diputarkan secara serentak. Kalau bisa semua maupun itu radio, televisi itu diputar juga lagu Indonesia Raya serentak katanya. Menurutnya itu memang dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Tapi menurut Anda sendiri sahabat budaya bagaimana? Bang Rian tunggu partisipasi Anda di acara Baribasa di 081140095250. Halo Baribasa, selamat pagi. Halo juga. Halo. Selamat pagi Milo. Selamat pagi Pak Marsuki. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kalau saya melihat sudah cerah. Cerah di bagian Telkom, Mas? Ya, cerah mendung. Cerah mendung. Oh, di sini di bagian kantor Bang Rian ini hujan deras. Hujan keras. Iya. Rupanya hujan lokal. Tidak merata. Hendak merata tadi. Iya. Baik, Pak Marsuki. Nah, topik kita pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh stasiun televisi memutarkan lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 6 pagi itu diputar. Menurut itu bagaimana? Ini alasannya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme serta kecintaan terhadap tanah air. Menurut bagaimana ini Pak Marsuki? Jadi jelas bahwa itu adalah hal yang bagus. Coba kalau merupakan suatu perintah, kalau tidak dilaksanakan tentu ada sanksi. Ini persoalan. Kalau saya anjuran saja, kesadaran kan tadi kan perintah. Itu kan perintah harus dilaksanakan. Sekarang kalau tidak dilaksanakan apa sanksinya? Jadi bolehlah kita berpendapat. Bagus juga itu. Kan memutarnya pada waktu tertentu. Katakanlah pada waktu dia pembukaan acara.
tentu ada kebiasaan. Kalau di tempat-tempat yang formal seperti sekolah, kantor, sudah jelas setiap upacara ada bagian daripada suatu random acara adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kalau televisi tentu di bawah Kementerian Kominfo kan, bagaimana dia mengawal. Saya setuju sih kalau dibilang perintah. Cuma perintah ini katanya kalau tidak dilaksanakan diapain dia Pak? Oh iya, sebagai anunya di komitmennya. Apakah izin caranya apakah diadakan pembinaan secara presensif, misalnya ditegur dulu kemudian ini dan itu kan menjadi aturan. Jadi kalau ini merupakan suatu keputusan presiden ya tentu kita taati. Dan juga Pak Marzuki, ini saya dengar juga, saya baca ternyata bukan saja di beberapa media, ternyata pemutaran lagu Indonesia Raya ini berlaku ke semua kantor-kantor tepat pukul 10 juga. Jadi semua aktivitas itu orang berhenti. Bagus juga itu. Bagus di bagian daripada pembinaan mental, ideologi. Saya bagi juga itu sakral. Karena Indonesia Raya itu tidak bisa juga diputar di tempat-tempat tertentu. Jadi diatur. Sekarang begini, pemutaran lagu Indonesia Raya apakah dalam bentuk suara ataupun instrumental itu diatur di mana saja, kapan saja, itu dia. Perlu. Jangan juga liar. Tidak sembarangan gitu ya. Jangan juga liar, misalnya di pasar-pasar jam 7 pagi, jam 9 mudah seraya. Ini kan Pak, ini lagu ini kan sakral. Iya. Kalau menurut saya kan begitu. Berarti ada tempat-tempat tertentu saja gitu. Tentu ada di analisa dulu dari berbagai aspek. Lalu tentukan kapan, di mana. Jadi ya, kalau menurut saya kan, ini kan baru selintas berita. Baru kita melihat bagaimana aturan yang telah diatur menurut keputusan presiden. Kan begitu. Tapi Pak Marzuki, kalau saya bertanya, ini kan presiden dengan alasan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Kira-kira kita sebagai masyarakat sendiri melihat sejauh ini masyarakat kita bagaimana jiwa nasionalismenya? Apakah masih tinggi atau bagaimana? Itu sebuah persoalan besar. Jadi salah satu cara yang ditempuh untuk tadi membagikan jiwa nasionalisme adalah lagu. Tapi banyak hal-hal juga, bukan cuma lagu saja. Dulu kan pegawai negeri kan upacara kan, setiap upacara setiap Senin. Sekarang kalau raya biasa kan upacaranya 17-an saja. Membangkitkan jiwa nasionalisme itu didorong oleh keikhlasan dari masing-masing. Itu harga mati itu. Namanya nasionalisme, NKRI dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat nasional adalah harga mati. Selain ditawar, negara kita berdaulat, kesatuan, seluruh potensi nasionalisme. Jadi saya menerima itu contoh. Cuma kalau saya diatur. Tadi saya ulangi, waktu dan tempatnya. Mungkin juga begini ya Pak Marzuki, mungkin melihat pemerintah saat ini perkembangan teknologi dengan adanya pelayanan yang mudah, mungkin orang sudah mulai mungkin luntur gitu ya nilai nasionalisme, sehingga pemerintah melihat ini kemajuan pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan bagi kita semua. Itu satu hal yang tidak bisa, itu adalah keniscayaan. Sekarang bagaimana tadi dengan seluruh cara upaya untuk tetap mempertahankan kepribadian kita dan bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai agama dan budaya. Saya kira demikian. Siap. Makasih banyak Pak Marzuki atas masukannya. Saya senang sekali tahun begini. Kalau acara lain ada deh. Ini. Siap. Makasih banyak Pak Marzuki. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki dari Telkommas Sabah Budaya. Menurut Pak Marzuki sangat bagus dengan rencana pemerintah menerapkan hal tersebut. Tapi ketika melakukan atau memutar lagu Indonesia Raya itu harus pada tempat yang baik, karena menurut itu sakral. Jadi tidak sembarang tempat ketika harus diputarkan lagu Indonesia Raya. Tempat-tempat yang tertentu menurut Pak Marzuki. Baik, kita undang lagi di 0811400925 Sahabat Budaya. Halo, Bari Bahasa, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Wah, kabar baik. Masih pahit kopi kah? Iya. Ya, tambah pahit kopi. Tambah pahit kopi di. Tambah pahit. Kayak berubah sekali suara tak? Kayak berat sekali. Katanya tadi karena kopi makin pahit. Oh gitu. Makin pahit kehidupan. Makin pahit ini. Tambah deras hujan. Iya, ini awet-awet hujan di. Awet, nikmati saja. Nikmati lah. Biasa. Nikmati. Nah, toh dinikmati, ada juga nunya. Ya, yang ada kenangan ya nikmati. Berenang lah, mengingat masa lalu, masa kecil. Iya. Lari-lari di jalan tanpa celana apa. Iya, pulang-pulang sampol mie saki, mie demam, mie dimarahi miki. Tidak. Anak-anak kampung itu sangat kebal akan penyakit dulu. Biar bibirnya sampai dower, sampai berubah warna ungu. Iya. Kebal di. Kebal terhadap penyakit. Jadi tanpa diimunisasi itu tidak diimunisasi. Itulah bedanya. Perbedaannya. Iya, itu bedanya kopi dengan madu. Banyana. Ya. Nah ini presiden kita semua Presiden Prabowo Subianto, dia meminta seluruh stasiun televisi itu memutar lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 6 serentak. Karena melihat selama ini beberapa TV berbeda-beda memutar lagu Indonesia Raya kadang jam 3, jam 4, jam 5. Maunya ini serentak. Bahkan ada televisi yang tidak memutarkan. Nah, menurut Bang Jono sendiri, sudah tepatkah menurut ini Prabowo meminta memutarkan lagu Indonesia Raya serentak dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme dan juga kecintaan kepada tanah air? Ya, kalau pemerintah yang suruh itu sudah tepat. Berarti bagi masyarakat seperti kita bagaimana? Ya tepat karena pemerintah toh. Nanti kita bilang tidak tepat ya anti pemerintah ini. Masa gitu. Anti pemerintah jadi tepat lah. Artinya itu sebuah himbauan yang bagus. Itu sebuah arahan yang bagus. Saya kira kalau yang pertunjukan tempat, waktu dan tempatnya itu sudah jelas. Jadi yang diusulkan statistik, bukan yang lain. Jadi apalagi bilang khusus tempat waktu itu tempatnya ya di televisi, bukan yang lain. Iya. Itu jadi terus kita pertanyakan lagi tempatnya apa, waktunya apa, itu sudah jelas disebutkan. Iya. Tepat pukul 6 semua stasiun TV supaya menyiarkan ini lagu Indonesia Raya, ya kan? Ini kan tadi kita dengar tujuannya dari Presiden itu meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat sendiri memang sejauh ini bagaimana masyarakatnya terhadap nasionalismenya kepada Indonesia Raya? Saya kira nasionalisme tergantung dari ekonomi. Kalau ekonominya bagus, ya mungkin rasa nasionalisme akan tinggi. Tapi kalau ekonominya lemah ya bisa-bisa negara dijual ke asing. Berarti bahaya dong. Mungkin ada negara lain. Ini gampang ini menghancurkan negara ini. Kita hancurkan ekonominya. Hancurkan nasionalismenya, gitu kan? Iya, kan bisa saja kan negara kita masih banyak pengkhianat. Kenapa dulu Indonesia lama dijajah oleh bangsa asing? Iya. Karena banyak pengkhianat. Iya. Sama dengan sekarang. Iya. Banyak pengkhianat. Biar negara dikuasai asing, yang penting mereka untung, dapat banyak. Gitu. Berarti dia jual sendiri negaranya gitu. Jadi itu ya nasionalisme mereka sebenarnya tergadaikan dengan ekonomi. Jadi dari sisi itunya dilihat di. Iya, saya kira begini. Kalau memang Pak Presiden ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada setiap masyarakat, itu pelajaran PMP diadakan kembali, pelajaran sejarah diadakan kembali di sekolah-sekolah. Iya. Ya kan, seperti itu. Penataran P4 itu dihidupkan kembali. Mas, di Pancasila saja, ada juga nggak ada hafal Pancasila. Iya. Kalau memang Pak Prabowo ingin menumbuhkan rasa nasional kepada masyarakat, terutama generasi muda, maka ini pelajaran sejarah ini perlu ditumbuhkan kembali, dihidupkan kembali.
Tapi memang sejauh ini bagaimana memang pelajaran sejarah? Sekarang kan tidak ada sejarah. Ya kan, ada PSBB, tidak ada PMP, tidak ada. Iya. Ya kan, sudah tidak ada. Itu kan semua bisa mengurangi nasionalisme akan pengetahuan generasi muda kita tentang sejarah kita. Kenapa timbul rasa nasionalisme di dalam hati kita? Ini karena adanya sejarah. Iya. Ya kan, melihat perjuangan pahlawan kita. Jiwa dan raga mereka korbankan demi untuk kemerdekaan. Iya. Itu kan ketika membaca semua itu, kita tahu semua itu akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini. Bukan hanya sekedar lagu. Iya. Lagu itu kan sekedar simbol. Iya. Simbol perjuangan. Tapi dengan membaca sejarah, semua sejarah, mulai dari zaman kerajaan sampai dari kerjaan sampai dengan pasukan dengan sampai kemerdekaan itu, iya. Itu kan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara dan bangsa ini. Iya. Coba tanya ke negara muda sekarang, masih ingat nggak itu pahlawan nasional? Iya. Kita dulu kan mulai dari SD diajarkan pahlawan nasional ini dari mana, dari ini, ya kan? Iya. Sampai sekarang kita banyak tahu. Tapi coba anak-anak sekarang, tanya ini anak-anak sekarang itu sekarang, apakah pahlawan nasional ini dari mana? Iya. Saya kira kalau yang tahu itu mungkin cuma 1-2 orang. 1-2 orang. Iya. Jadi kalau memang Pak Presiden memang artinya serius ingin supaya ini rasa nasionalisme di setiap warga negara ini tumbuh dalam hati ini, itu tadi bukan hanya sekedar lagu. Berarti tidak maksimal kita hanya lagu saja, berarti ada dari sisi kurikulum pendidikan gitu ya? Iya, harus itu. Yang dihilangkan harus dikembalikan. Iya. Pelajaran sejarah, PSBB itu dihidupkan kembali itu. Nah, ini salah satu cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan generasi muda. Bisa membagikan, tapi saya kira tidak terlalu dah. Tidak terlalu gitu. Mereka kan pengetahuan mereka tentang negara ini tidak ada. Itu. Dan mungkin juga kepada yang pejabat-pejabat lah, mungkin bisa menjadi contoh juga kepada masyarakatnya. Minimal ikut dalam memberantas KKN gitu. Itu menjadi salah satu bentuk nasionalisme juga kan, menyelamatkan negara kita dari hal-hal gitu, Anto? Kalau hanya sekedar menyanyikan itu semua bisa. Iya. Koruptor juga bisa ke lapang. Saya kira ini kenapa sekarang ini banyak pejabat yang moralnya tidak baik. Iya. Banyak moralnya bobrok. Karena itu tadi dulu kan mau menjadi pegawai orang, mau jadi ada kan namanya penataran 24. Iya. Ya kan? Di situ di mana moral dan sebagainya. Sekarang itu tidak ada. Jadi pantasnya kalau pejabat sekarang ini mental bobrok jiwa bobrok. Kan itu tadi tidak seperti dulu. Sama Pak Harto itu luar biasa, kita masuk sekolah SMP sampai perguruan tinggi itu penataran 4 tentang selalu ada. Iya dulu kalau saya ingat tuh jiwa nasionalisme agak kental betul ya. Oh iya. Sampai mau jadi pegawai orang perjabatan itu ada semua. Iya. Kan? Mulai dari SD kita diajar mengenai sejarah perjuangan. Doktrinnya itu dia, doktrin terhadap nasionalisme itu agak kuat dia. Kuat. Kuat. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan kembali. Nah, itu perlu ditumbuhkan kembali. Iya. Kembali ke pelajaran sejarah itu. Supaya anak-anak kita, generasi muda kita itu tahu. Iya. Mengenai sejarah perjuangan bangsa kita, sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaannya kepada negara dan bangsanya. Iya. Kalau ini tidak dilakukan hanya sekedar lagu, Pak. Tidak, saya kira mungkin sebagai selingan angin lalu gitu saja. Iya. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sepertinya penataran 4 nih itu Pak. Kalau kita memang ingin pejabat-pejabat kita bermoral. Iya, berarti perlu pengaplikasiannya langsung gitu Iya perlu. Ini salahnya kita dulu. Iya. Pas reformasi semua produk Orde Baru kita hapus. Padahal itu tidak semua itu jelek, itu bagus. Iya. Ini di Sapurata ke Siabis. Iya, hanya karena
rasa dendam dan kebenciannya hanya sekelompok kecil orang. Akhirnya semua yang disampurkan semua, yang bagus dihapus semua, yang bagus dihapus semua. Itu. Padahal ini kan tidak seperti pelajaran PMP, pelajaran sejarah, PSBB. Itu kan sangat bagus. Sangat bagus supaya anak kita mengenali dan tahu akan sejarah kita. Karena sejarah kita. Coba tanya lagi kita, tahu nggak sih siapa pencipta itu Indonesia Raya? Nah. Jangan lagu pencipta itu mungkin dia tahu. Iya. Cuma tahu lagunya saja. Sejarahnya lahirnya lagu itu juga. Ini tidak tahu. Berarti memang perlu itu pelajaran memang perlu memang di sejarah itu. Perlu sejarah, perlu. Jadi bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita, rasa kecintaan terhadap negara kita. Kenapa dulu kita jarang kita dengar adanya kerusuhan antara suku. Karena kita sudah tahu itu. Kita tahu ini Aceh, ini Padang, Sumatera, Pulau, kita tahu ini kita bersaudara. Karena memahami nilai Pancasila. Iya. Karena kita memahami nilai Pancasila, kita ada pelajaran di PMP itu mengenai budaya kita berbeda-beda. Kita kan tahu, tari ini, tari piring dari ini, dari ini. Gitu. Jadi ini kan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa persatuan kita. Baik. Sekarang tidak ada. Jadi jangan heran kalau mental-mental moral para pejabat kita bobrok. Apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi yang saat ini, apalagi pengaruh dari luar, itu sangat bahaya gitu ya. Ketika lemah nilai sejarah kita, pemahaman kita tentang nasionalisme gitu. Iya. Jadi saya kira memang kalau Pak Prabowo ingin betul-betul artinya supaya ke depannya anak-anak kita betul-betul mencintai bangsa dan negaranya, maka mulai sekarang Pak itu pelajaran seperti sejarah itu dan dikembalikan lagi. Iya, supaya nanti kita tahu sejarahnya, ya kan? Tahu sejarah negaranya, bagaimana negara kita dulu dijajah, ya kan? Iya. Bagaimana pahlawan kita, bukan hanya pahlawan tapi materi apa sebagainya, nyawa dikorbankan demi untuk negara ini. Maka dengan semua itu saya kira pasti dengan mengetahui semua itu pasti anak-anak kita akan dengan sendiri akan tumbuh rasa cinta dan rasa di dalam dirinya. Kalau ini saya lakukan pada ini juga supaya menangkis juga isu-isu di luar yang bertahap, ya kan? Iya, itu. Karena pemahaman sejarahnya tidak kurang atau tidak ada, ini gampang dibohongi. Iya. Biar bukan pahlawan dibilang ini pahlawan ini. Akhirnya percaya begitu saja. Karena mereka tidak sejarah kan? Iya, betul. Sejarah. Itu. Jadi kalau saya sih apa yang disampaikan dihimbaukan oleh Pak Prabowo itu tidak bagus. Maksudnya untuk lagu Indonesia Raya diputar tidak cukup itu. Saya kira tapi itu belum cukup, hanya sekedar lagu Pak. Tetapi ini untuk supaya mulai dari ini mungkin itu tumbuh, ada dasar di dalam dirinya untuk tumbuh rasa nasionalisme itu, maka ini perlu dilakukan lebih dari itu. Yaitu menurut saya itu pelajaran-pelajaran di sekolah dulu yang sudah hilang sekarang itu sejarah, PMP. Dan ini kalau kita temukan kembali, sebenarnya sedini mungkin anak kita pasti akan tumbuh di dalam dirinya rasa nasionalismenya, rasa cinta dan kepada negaranya. Dan saya kira mungkin rasa persatuan dan kesatuan makin akan kental lagi. Ya kan seperti itu, karena mereka sudah tahu ini kita ini walaupun berbeda kita tetap bersaudara. Ya kan seperti itu. Ini yang perlu saya kira bukan hanya sekedar lagu, tapi perlu ada metode yang lain lah Pak. Pertama itu tadi yang saya bilang, pelajaran-pelajaran yang mengajarkan kita mengenai sejarah sehingga tumbuh rasa nasionalisme terhadap negara kita. Ini yang perlu dikembalikan lagi. Oke, siap. Makasih banyak. Kita mau betul-betul ini serius, bukan hanya sekedar lagu. Seperti dan yang pasti setiap hari ini ada upacara Bandas Penjulu. Siap. Iya kan? Iya betul. Itu seperti hari ini kita ada upacara. Ya kan sekarang kan jarang nih. Mungkin ada tapi tidak semua. Dulu kan semua serentak. Baik. Mulai dari SD sampai SMA.
ya kan, ada upacara bendera. Jadi itu lagu Indonesia Raya ya mau tidak mau ya, semua sudah hafal. Iya. Semua sudah hafal. Apakah pertanyaan sekarang itu masih ada atau tidak? Mungkin ada tapi tidak semua. Tidak semua. Tidak semua lagi. Jadi memang perlu memang harus sebuah ketegasan lah. Iya. Kalau kita ingin supaya negara ini yang bisa bercerai. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Jono atas masukan dan komentarnya yang bagus ini. Mungkin kurang bagus. Kurang bagus ya, yang kurang bagus ini. Namanya saja pendapat, opini semua bagus pendapat teman-teman. Semua benar. Iya. Ya kan? Ya, siap. Terima kasih Pak Jono, selamat menikmati kopinya, kopi pahitnya. Kebetulan bukan kopi, saya ganti dengan teh. Berarti teh manis. Teh manis, biar hidup saya biar sama manis bukan saya deh. Ya kan? Jalannya pahit yang penting, ya kita manis-manis. Siap. Siap. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jono Adibarukan. Ya, baik sahabat budaya, kita terima lagi penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rian. Alhamdulillah Den Saleh, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah kabarnya ini dingin-dingin Bang Rian. Dingin-dingin. Aman ji anu ta, daerah tak anda kena genangan atau banjir? Ya kena juga Bang Rian, karena ini kan dari apa namanya dari selokan itu yang meluap begitu. Oh gitu. Akhirnya masuk ke rumah juga. Astaga. Tapi ini sebenarnya karena mengalir begitu berhenti hujan. Airnya cepat. Juga sudah surut juga. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Mudah-mudahan yang tersumbat cuma ini karena memang wadahnya itu mungkin lebih kecil dibandingkan airnya yang gitu. Yang banyak begitu. Intinya kita berharap tidak ada genangan lah. Tapi sebentar habis. Iya. Mengalir gitu. Karena ini hujannya agak awet memang Pak Saleh. Makanya banyak kalau hujan naik lagi air sebentar turun lagi. Iya. Itu tandanya kan berarti mengalir juga begitu. Betul. Berarti memang airnya banyak dibandingkan dengan wadahnya begitu tempatnya. Iya, tidak sesuai dengan kapasitasnya toh? Iya betul. Iya baik. Dan Saleh. Nah, di Bari Basa pagi hari ini, menurut bagaimana ini? Pak Presiden kita ini meminta seluruh stasiun TV itu memutarkan lagu Indonesia Raya tepat pada pukul 6 dengan alasan tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut bagaimana ini, Desa Ya, kalau menurut saya itu memang sangat tepat. Karena sepertinya sekarang itu sudah ada juga yang sepertinya melupakan namanya sejarah. Sedangkan itu selalu memutarkan itu Indonesia Raya ataukah selalu dia dikumandangkan itu berarti secara otomatis selalu kita diingatkan. Karena contohnya saja sekarang seperti yang dibilang tadi penelpon itu, seperti di sekolah-sekolah itu seperti pelajaran sejarah itu kan ditiadakan. Padahal itulah salah satu contoh untuk selalu mengenang para pahlawan-pahlawan kita. Jadi tapi saya rasa ini Pak Presiden ini pelan-pelan ini Pak Jono pelan-pelan ini mungkin dari lagu dulu nanti insya Allah pasti seperti sejarah pasti ditimbulkan lagi. Ini kan pelan-pelan, namanya itu pelan-pelan tapi pasti. Bertahap gitu Saya ya. rasa begitu, akan ke situ nanti. Artinya bertahap, Desa Lidi. Iya, jadi sama juga itu yang biasa dibicarakan Pak Joni seperti kopi. Kalau saya yang hubungkan kopi dengan negara kita itu dia sangat berhubungan. Contoh, kopi itu Bandung, cuma kopi toh tidak enak kan pahit. Tapi kalau kopi dipadukan sama gula, rasanya nikmat. Enak. Sama juga bangsa kita ini Indonesia ini kan berbeda-beda tapi tetap satu. Sama juga kopi itu sama gula. Kan berbeda tapi kalau disatukan di dalam gelas, rasanya nikmat. Betul. Kalau sendiri-sendiri tidak enak Bandrenya. Artinya beragam itu. Persatuan itu harus selalu kita terapkan yang namanya persatuan. Sama ini kalau kita selalu menikmati kopi dengan gula itu kan namanya itu kan bersatu di dalam gelas atau di dalam cangkir. Gitu. Artinya memang secara bertahap-tahap lah, pelan-pelan, tapi pasti gitu. Pasti. Tapi saya sangat-sangat mendukung itu bagus. Berarti karena ini
ini apa zaman sekarang ini Bang Riang, banyak hal yang penting ditiadakan begitu. Nah, dengan hadirnya ini Bapak Prabowo, mudah-mudahan bisa semuanya itu yang dibuang itu bisa istilahnya diambil kembali begitu. Karena memang iya kebenaran. Jadi memang pelan-pelan. Saya rasa pasti ke situ nanti, insya Allah, mudah-mudahan. Dan itu memang menjadi benteng kita juga sebenarnya. Jadi kadang memang anehnya sekarang itu Bang, yang biasa kadang anak-anak sekolah itu tidak apa itu lagu Indonesia Raya. Mirisnya wajar lah kalau seperti kita ini sudah istilahnya mantan sekolah ya sudah. Mantan sudah sekolah. Wajar, kita sudah sibuk sama hal-hal yang lain. Sekolah orangnya istilahnya kita itu masih fokus ke sekolahan. Jadi fokus kok lagu bagusnya itu di apa tidak dihafal, tapi dihafal yang lain. Lagu-lagu lagu Korea, lagu Barat hafal. Itu ada itu iklannya biasa diputar itu, saya itu agak ketawa itu kalau dengar itu Bang. Disuruh bahasa Indonesia Raya tidak hafal, tapi lagu Korea dia hafal. Itu kan lucu. Padahal itu kalau kita hayati milih sendiri tidak dipusingi. Kalau mau didengar tuh, kalau kita hayati makna dari lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lain itu sebenarnya itu bagus sekali makna dari lirik lagu bahasa Indonesia Raya. Memang karena di samping juga liriknya bagus dia. Nah, selalu kita mengingatkan kita juga ke para pahlawan kita atau bangsa kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Bukan main itu, banyaknya suku, banyaknya bahasa, tapi seperti bahasa itu terparu di dalam bahasa Indonesia. Kita kan ada namanya itu kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Berbeda-beda, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sama juga itu contoh kecil, sama juga tadi contoh kecilnya itu kopi, kopi sama gula itu terparu di dalam gelas. Dinikmati kan enak. Menjadi manis. Itu namanya nikmatnya, namanya persatuan Bandrian. Nikmatnya perbedaan juga. Dialeknya namanya tidak bersatu, sendiri-sendiri. Coba kopi kita sendiri kita kan pahit. Betul sekali. Kalau gula sendiri. Harus ada temannya kalau gula itu. Memang gula manis, tapi kalau gula sendiri kita makan tidak enak juga. Betul. Harus dicarikan temannya. Betul. Padahal kita sudah tahu bahwa gula itu manis bagus, tapi kalau kita konsumsi gula toh tidak enak juga. Pasti harus ada temannya. Sama juga persatuan ini. Kalau kita jalan sendiri-sendiri tidak baik. Tapi kalau kita bersatu, kuat. Itulah yang betul sekali. Itu yang harus dipahami sebenarnya masyarakat Jadi mungkin itu Bandrian yang saya bisa komentar di pagi ini. Ya mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dan kita bersemangat untuk beraktivitas yang begitu. Siap. Makasih banyak Dek Saleh atas masukan dan komentarnya di pagi hari ini. Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dek Saleh sahabat budaya. Terima kasih atas masukannya. Baik sahabat budaya, nanti Bang akan kembali lagi. Kita dengarkan dulu info kabarana pukul 8 nanti Bang Ri akan undang lagi di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Kita lewatkan dulu satu buah info kabarana pukul 8. Nanti Bang Rian undang lagi. Bagaimana menurut jika Presiden meminta semua stasiun TV memutar lagu Indonesia Raya secara serentak? Tapi sabar, kita dengarkan info kabarana pukul 8. Kabarana Pro 4.
Baik sahabat budaya, Salo Merunge, tempat wisata di Bone yang merupakan sebuah wisata sungai yang memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan sungai kebanyakan, Salo Merunge ini memiliki warna air yang kebiruan sehingga tampilnya mirip dengan pemandangan air laut. Di antara sungai ini ada dua bukit yang berada di sebelah kanan dan kiri. Jadi ketika melihatnya akan ada pemandangan asri yang indah. Sungai ini berada di lokasi di Dusun Lawere, Desa Ureng, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Itulah beberapa tempat wisata di Bone yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.
daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis. Cokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petaka Rampelua yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petaka Rampelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sauraja Palaka oleh sepupunya menuju ke kerajaan Bone dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran. Dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong. Sumur cokong, kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Rampelua, singkat cerita, sewaktu Puata bayi Lasalio Rampelua dibawa dari Istana Palaka menuju ke Istana Bone. Berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojena. Akhirnya di sana dipertanyakan kenapa ngumpul. Kata rakyat, Malojena Pakuita. Walaupun sekilas, jadi Malojena itu Malojena dengan Lacokan tuh saling berkaitan sejarahnya. Dari jadi Malojena, rombongan tadi ini pangeran yang diculik dari Palaka mampir di sebuah tempat berair. Bisu membuka, melihat apa di situ yang ditemukan oleh seorang anjing kebolong. Aku tanya nih, aku temui temak buka. Hanya dilihat ternyata air, mata air. Sang bayi yang dibawa lari tadi ini dari Palaka kering dalam perjalanan karena pangeran tersebut begitu lahir, dilahirkan oleh ibunya, langsung dibawa lari oleh sepupunya tadi, Pesuale dan Teselawaka. Nah, singkat cerita begitu tiba dilihat daripada mata air itu, sang bayi ini dibawa ke mata air tadi, sumber mata air. Akhirnya bisu membasuhi rambut daripada sang bayi tersebut. Akhirnya rambutnya nampak, istilahnya tita landa ya. Semua Rampelua rambutnya lebat subur. Begitu air kembali diambil, ditetesi mulut sang bayi. Sang bayi mendongkak, cokong, kalau bahasa Bugis cokong. Semua nggak mau cokok kalau rupa. Jadi dinamalah sumur itu sumur Lacokong. Nah, sejak itulah sumur Lacokong dijadikan sebagai sumur kerajaan dalam kerajaan Bone. Sejak saat itu, dalam setiap ritual adat kerajaan Bone menggunakan air dari mata air Lacokong. Jadi tiap ada penobatan raja, setelah Raja Bone ketiga tadi, diambillah air dari sumur Lacokong tersebut. Istilah pengambilan air ini disebut Malik Toja, pengambilan air. Jadi tempayan dari istana diusung
diarak menuju sumur Lacokong yang diiringi oleh para bisu Patapulo dan rombongan lain untuk mengambil air tadi, hanya atau Malike Toja. Air inilah dibawa ke istana, dipergunakan buat ritual tadi, apakah itu pelantikan raja atau kelahiran putra mahkota atau buat mandi sang mempelai pengantin dari istana, atau bahkan mungkin saat ini Mak Barata sang raja mangkat. Jadi prosesinya seperti itu, tidak langsung diambil, tidak langsung diterima, tapi melalui proses ritual namanya Malike Toja. Nah, itulah sampai akhir kerajaan, dan sampai sekarang situs sumur Lacokong masih digunakan dalam ritual-ritual dalam kerajaan Bone sampai sekarang. Air dari mata air Lacokong atau dikenal sebagai bubung Lacokong atau sumur Lacokong tidak pernah habis. Sehingga ini pun dianggap sebagai berkah bagi masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut. Alhamdulillah sebuah berkah ya juga bagi masyarakat Lacokong dan sekitarnya, karena di situ mata airnya alhamdulillah tidak pernah kering. Jadi pernah dalam sejarah beberapa kali terjadi kemarau panjang, alhamdulillah sumur Lacokong ini tetap mengeluarkan air yang melimpah. Jadi warga Lacokong dalam kebutuhan airnya sangat tercukupi, dan begitu pun juga masyarakat di luar dari Lacokong datang berbondong-bondong mengambil air di sumur Lacokong. Alhamdulillah. Jadi di samping tadi ini pengguna buat ritual di masa lalu, masyarakat Lacokong juga menggunakan sumur Lacokong itu, air Lacokong ini untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu mandi, mencuci, dan air minum di masa lalu. Entah ini berlaku nanti zaman setelah kerajaan, karena di zaman kerajaan mungkin pemanfaatan air ini, pengguna air buat masyarakat umum mungkin sangat terbatas, karena sumur tersebut disakralkan sebagai sumur kerajaan atau bubung arajang ya, seperti itu. Jadi sumur Lacokong merupakan salah satu di antara 3 sumur arajang kerajaan Bone, yaitu Bubung Lacokong pertama, yang kedua Bubung Manurungeng, yang ketiga Bubung Swabeng. Jadi inilah 3 sumur kerajaan inti daripada kerajaan Bone. Ari, salah seorang penduduk Lacokong, membenarkan bahwa sumur Lacokong dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci bagi warga. Ini sekarang difungsikan untuk mandi dengan mencuci. Biasa orang kalau musim kering datang kemari mencuci kan. Kering sumurnya tuh banyak yang datang kemari mencuci, mandi ya sebagai mata air. Ini kan tidak pernah kering airnya. Kan termasuk sejarah juga. Biasa kalau hari jadi Bone kan datang kemari tuh mengadakan acara adanya. Kalau kita untuk fungsinya saja kita tahu semua masyarakat di sini. Biasa kalau tidak ada air di rumah, kering, tidak jalan tidak jalan airnya tuh, ledenya itu datang kemari mandi mencuci. Andi Yusman menjelaskan, seperti layaknya sumur lainnya, perlu ada pemeliharaan. Bahkan ada proses pembersihan setiap tahunnya menjelang Ramadan, agar sumur Lacokong tetap awet dan terawat seperti sekarang. Ya, biasanya itu kalau sumur Lacokong dibersihkan menjelang Ramadan. Jadi masyarakat, anak-anak, remaja terlibat. Soal konsumsinya, ya masyarakat setempat juga masing-masing membawa. Jadi disitulah silaturahim juga kan, terus sedekah bareng, masing-masing membawa makanan. Nah dari situ ya kita lihat di dalamnya keunikan sumur itu. Ada batu di bawah itu merupakan replika dari sumur itu. Mungkin arsitekturnya dulu mendesain seperti itu, akhirnya mewariskan sampai sekarang. Keunikan yang lainnya juga itu ikannya. Kok ikan yang lain kan saat air terkuras, ikannya itu baring, terbang. Ikan di sumur Lacokong itu ada sepasang itu, dia tetap berdiri di tempatnya, jadi posisi berdiri. Kalau kita manusia, ikan itu posisi berdiri. Nantilah tokoh-tokoh masyarakat atau orang dituakan menimang ikan tersebut rebah. Setelah ditimang, dibawa di baskom, baru setelah terisi kembali sumur Lacokong, ya, ikan ini yang pertama dikembalikan dimasukkan ke sumur kolam tersebut.
inilah salah satu keunikan dibanding sumur-sumur yang lain ya seperti itu. Ya, ada replika batu yang menggambarkan gambar sumur itu. Jadi kalau kita melihat batu itulah sumur Lacoko mini, replikanya dalam bentuk ini. Itu tadi. Terus ini tadi ikannya itu yang unik juga ya. Jadi ikannya berdiri tidak seperti ikan yang lain. Jadi saat ditimang baru dia rembah baru. Banyak keunikan yang bisa ditemukan ketika kita memasuki sumur Lacokong. Selain bentuknya seperti kolam, di sekelilingnya juga berdiri tembok yang memagarinya. Bahkan, sulit untuk menentukan atau memprediksi seberapa dalam sumur tersebut. Kalau kedalamannya itu relatif aneh sini. Karena terkadang orang tinggi tenggelam, orang pendek malah tidak tenggelam. Jadi kadang kita berdiri di dasar yang sama, ada yang tenggelam, ada yang tidak. Jadi dasarnya tidak bisa ditetapkan sekian meter karena kelihatannya sekian rendah, cuma terkadang orang berdiri di situ malah tenggelam. Jadi inilah keunikan sumur ini. Jadi terkadang orang nanya kedalamannya berapa, saya bilang relatif tergantung orangnya. Terkadang orang pendek tidak tenggelam, orang tinggi malah tenggelam ya begitu. Ada juga orang tinggi yang mungkin ini tidak tenggelam, ada yang pendek mungkin juga gimana tenggelam. Jadi relatif, tidak bisa dipatok sekian meter karena walaupun kelihatan sekian tapi hasilnya kadang beda. Kadang kita berdiri sama-sama, kalau misalnya dibersihkan, waktu kami kecil kadang berdiri sama-sama ada yang tenggelam, bahkan biasa orang tenggelam itu lebih tinggi dari kita, dari kami. Jadi begitu terus berlaku dan kami terkadang bicara sama orang-orang generasi sebelum kita, jawabannya juga begitu. Bahwa kita dulu waktu zaman kami begitu ya, akhirnya kami juga ngalami seperti itu. Yang sampai anak kecil lagi di junior-junior kami begitu juga, jadi kedalamannya relatif. Ya. Inilah salah satu keunikannya sumur Lacokong. Hal lain yang harus diperhatikan bagi pengunjung sumur Lacokong adalah